wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiati, mahasiswa Perbankan Syariah kelas A dengan NIM 242020 3861 2060 23. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan hubungan antara sumber daya, fungsi-fungsi manajemen, dan tujuan organisasi. Pertama-tama, mari kita mulai dari sumber daya. Sumber daya merupakan segala hal yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ini mencakup sumber daya manusia, keuangan, teknologi, informasi, dan material. Namun, sumber daya saja tidak cukup. Diperlukan proses manajemen untuk mengelolanya agar menjadi hal yang bermanfaat. Proses manajemen terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal di mana manajer menetapkan tujuan organisasi dan menentukan strategi serta langkah-langkah untuk mencapainya. Contohnya, sebuah perusahaan retail membuat rencana pemasaran tahunan untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% dengan strategi promosi diskon musiman dan kampanye media sosial. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah rencana dibuat, langkah berikutnya adalah mengorganisasi. Dalam tahap ini, manajer menyusun struktur organisasi, membagi tugas, dan memastikan bahwa setiap sumber daya berada di tempat yang tepat dan digunakan secara optimal. Sebagai contoh, manajer membentuk tim pemasaran khusus untuk menjalankan kampanye promosi, menunjuk ketua tim, dan mengalokasikan anggaran serta peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, executing atau penggerakan. Selanjutnya adalah executing, yaitu tahap di mana rencana yang telah disusun dijalankan. Di sini, manajer memotivasi dan mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Misalnya, manajer memberikan pelatihan kepada tim pemasaran tentang penggunaan platform digital dan memberikan insentif untuk mendorong semangat kerja mereka. Dan yang keempat, controlling atau pengendalian. Fungsi terakhir adalah controlling. Manajer melakukan evaluasi terhadap hasil kerja, membandingkannya dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan, dan melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Contohnya, jika penjualan tidak mencapai target 1 bulan, manajer menganalisis penyebabnya. Dia mengubah strategi promosi agar lebih efektif. Keempat fungsi manajemen ini dijalankan oleh manajer sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Semua fungsi tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu hasil akhir yang diinginkan oleh organisasi. Tujuan organisasi tidak hanya sekedar tercapai, tetapi harus dicapai secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan organisasi berhasil dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Artinya, organisasi mampu menghasilkan output yang diinginkan, misalnya peningkatan penjualan, pelayanan yang lebih baik, atau kepuasan pelanggan. Sementara itu, efisien berarti tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal, tanpa pemborosan waktu, biaya, atau tenaga. Dengan kata lain, tujuan organisasi dikatakan tercapai secara efektif dan efisien jika hasilnya sesuai target dan proses mencapainya dilakukan dengan cara yang tepat dan hemat sumber daya. Dengan demikian, hubungan antara sumber daya, fungsi-fungsi manajemen, dan tujuan organisasi sangat erat. Tanpa sumber daya, fungsi manajemen tidak dapat berjalan. Tanpa manajemen yang baik, tujuan organisasi sulit dicapai secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.